Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 November 2020. Saya bernama Deden Pramadika Nova SPD. Tempat tugas SMK Taruna Persada Dumai. Nomor peserta 2015-02-90-8507 dengan NIM 2005-437-031 akan melaksanakan video praktek pembelajaran pada siang hari pukul 11.30 dengan kelas 11 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, how are you today? I'm fine. Oke, fine. Baik, di masa pandemi seperti ini, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan apa? Salah satunya yaitu dengan memakai masker ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ini saya bawa masker tapi saya tidak pakai karena harus menjelaskan. Yang kedua, cuci tangan jika nanti kalian habis dari mana saja seperti itu. Kemudian dari mana kemana saja, jangan lupa cuci tangan. Sekarang di mall-mall, di toko-toko sudah disediakan tempat cuci tangan, itu jangan lupa dipakai. Yang ketiga, apa? Mencuci tangan. Cuci tangan udah, apa lagi? Satu lagi. Jaga jarak. Menjaga jarak. Oke, jaga jarak ya. Jaga jarak, jaga hati. Iya. Seperti itu. Oke. Baik. Pertama-tama mari untuk keberkahan pembelajaran kita pada hari ini supaya nantinya bermanfaat, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ada yang belum datang enggak nih? Ada yang belum masuk enggak? Siapa yang belum masuk, Depi? Undang siapa M? Oh, ikut AKM ya? Hari ini ya jadwalnya? Iya Kak, sama Lucia juga. Oh gitu, ya, oke. Ya udah deh, nggak apa-apa, nanti sampaikan ke mereka materi kita hari ini ya. Oke baik, Depi pimpin doa dulu sebelum ini. Hidupkan apanya Depi? Videonya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Sudah, terima kasih Depi ya, udah memimpin doa pada siang hari ini. Oke, sebelum nantinya kita memulai pelajaran, selain berdoa, yang pertama saya mau kalian segar dulu di siang hari, jangan sampai ngantuk. Mari kita pemanasan dulu. Yuk, hidupkan dulu sebentar kalau enggak ininya, videonya yuk, biar nampak Bapak yang mana yang segar itu. Oke, paling enggak inilah, apa ya, gerak-gerakan tangannya yuk. Ayo, naikkan tangannya. Ikuti Bapak. Semua ayo. Ayo. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk ke kiri. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan sambil duduk aja, nggak apa-apa karena kita duduk. 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalian harus tetap semangat ya. Jangan lemas. Walaupun kita tidak pernah berolahraga di sekolah, paling tidak kalian di rumah tetap harus rajin berolahraga sore. Oke, paham ya? Paham Pak. Oke.
siap. Mbak. Nanti, nah pada saat pembelajaran berlangsung, saya mohon tidak ada yang tidak ada yang main-main. Mohon perhatiannya ke handphonenya masing-masing. Jangan ke lain-lain dulu. Bilang izin sama orang tuanya di rumah belajar, handphonenya dipakai ya. Jangan untuk main game aja. Jadi untuk belajar. Oke, seperti itu. Kemudian yang tidak hadir tadi ada berapa orang jadi? Berapa orang, Devi? Siapa tadi? Indah, Anggun, Indah Anggun. Indah, Misian. Winda Lucia ya? Ya, materi kemarin ada yang masih ingat apa yang kita bahas materi kemarin? Ayo, yang masih ingat? Apa? Jalan cepat. Jalan cepat. Yang kuat ngomongnya. Semangat, semangat. Pak. Ya, jalan cepat. Ada yang masih ingat kira-kira materi apanya pembahasannya apa yang jalan cepat? Satu orang. Saya tunjuk ya. Astrid. Ya, Pak. Ya, yang minggu lalu kita belajar tentang pasi langkah kaki. Apa yang kamu ingat tentang pasi langkah kaki? Langkah kaki. Langkah kaki. Di langkah kaki apa aja? Apa lagi? Yang lain bantu, yang lain boleh bantu. Cepat. Yuk. Yang lain boleh bantu. Jangan sampai lupa lah. Kalau kalian lupa teknik yang sudah diajarkan, bagaimana kalian bisa menerapkan pada olahraga sore? Teknik dasarnya, Pak. Ya, apa teknik dasar di pasi langkah kaki apa aja? Di pasi langkah kaki itu terbagi berapa? Teknik awalan. Posisi badan. Teknik langkah kaki. Ya. Teknik akhir. Oke. Itu teknik jalan cepatnya. Ya, yang di pasi langkah kakinya apa? Ingat enggak? Relaksasi, dorongan. Terus? Tarikan, ya. Satu lagi? Tarikan depan sama. Oke, siap. Ya, saya ingatkan sedikit. Di pasi langkah kaki itu ada melangkah 2 kaki, ada tarikan, relaksasi, dan ada dorongan. Seperti itu. Jangan sampai lupa, nanti dibaca lagi materinya. Kan sudah ada di classroom. Ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita belajar tentang materi kebugaran jasmani. Silakan perhatikan ininya. Bentar ya, saya bukakan bahannya dulu. Oke ya, kebugaran jasmani. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai ini untuk pembelajaran hari ini, yaitu kalian mampu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Yang berikutnya mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama, nantinya kalian mampu mengidentifikasi gerakan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan atau terkait kesehatan. Yang berikutnya memahami kesalahan-kesalahan dan cara memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh. Jadi kalian identifikasi, nantinya kalian mampu melihat kesalahan-kesalahannya.
Kemudian berikutnya dapat menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, daya tahan pernapasan, kelenturan, komposisi tubuh, dan membuat kesimpulannya. Berikutnya, nantinya kalian mempraktekkan bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yang meliputi kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh dengan teknik yang benar atau teknik yang sudah kita pelajari nantinya. Ya. Oke, seperti itu. Ya, kebugaran jasmani. Sebelum saya masuk kepada materi kebugaran jasmani nantinya, ada yang tahu kebugaran jasmani? Apa itu kebugaran jasmani? Itu Pak, Kesanggupan, kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik. Terhadap pembebanan fisik. Artinya apa itu? Bahasa sederhananya apa? Itu yang dilakukan sehari-hari. Yang dilakukan sehari-hari. Yang lain lagi. Oke, Ade, terima kasih jawabannya. Yang lain. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap bebanan fisik yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Oke, siap. Oke, dah. Gini aja. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, tolong silahkan buka Google Classroom-nya. Untuk topiknya kebugaran jasmani ya. Coba dibuka dulu. Bisa enggak buka? Bisa, Pak. Yang lain gimana? Oke, bisa buka enggak? Yuk, konfirmasi. Kasih jawaban, yuk. Sudah. Pak Abi saya nggak bisa, Pak. Kenapa, Septi? Nggak tahu, Pak. Dengan itu kalau dipencet, buka dua aplikasi, dia keluar, Pak, Google Meet-nya. Oke, yaudah. Gini, sebelum buka Google Classroom-nya, dengarkan dulu ya, Septi ya, yang lain juga. Nanti kalian masuk ke Google Classroom. Khusus untuk Septi aja yang keluar, karena handphonenya nggak sanggup. Kalian masuk ke Google Classroom, yang pertama itu absen. Absen isi dulu. Absennya sudah di sini, satu orang baru yang hadir, yang klik hadir. Oke, setelah absen di bawahnya kalian kerjakan pretest. Ada satu soal yang saya kasih ke kalian. Itu silakan dikerjakan sekarang, yuk. Saya tunggu. 3 menit dari sekarang, saya tunggu. Baru 11 orang yang absen. Pak, tesnya yang tes keterampilan itu, Pak. Bukan, di bawah absen itu kan ada pretest. Ini di bawah absen ini ada pretest. Oh iya, Pak, ya, Pak. Silahkan dikerjakan. Sebelas 58. 1 menit lagi saya kasih waktu. Baru 4 orang. Lagi 11 orang, 7 lagi. Ayo, semangat. Kerjain. Sekarang kita masuk kepada materi tadi. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu artinya, apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dari pagi sampai sore, kalian tidak mengalami kelelahan. Artinya tidak terlalu capek ya. Yang namanya lelah pasti ada, tapi tidak terlalu capek. Seandainya disuruh melakukan aktivitas lainnya, kalian masih bisa. Contoh, kalian sekolah dari, kalau yang dulu ya, sekolah dari pagi mungkin sampai siang gitu kan aktivitasnya. Atau waktu di rumah kalian bantu orang tua, atau mungkin ada yang cari pekerjaan tambahan dari pagi sampai siang begitu ya. Sore, kalau orang tuanya nyuruh mungkin nyuci piring, nyuci baju, kalian masih sanggup dan nggak merasa kelelahan. Itu yang dimaksud dengan bugar menurut definisi ini ya. Materinya hari ini adalah kebugaran jasmani terkait kesehatan.
Saya mau sampaikan sedikit apa manfaatnya jika tubuh kalian memiliki kebugaran jasmani yang baik. Ya, secara umum tubuh kita terdiri dari otot, tulang, atau rangka, kemudian saraf-saraf, kemudian darah. Jadi semua bekerja berkaitan. Jika tubuh kalian bugar, kalian punya otot yang baik, punya paru-paru yang baik, punya jantung yang baik. Dari daya tahan sendiri, jika kita punya daya tahan yang baik, itu ya, tentunya nafasnya baik. Kenapa kalau nafasnya baik? Nafasnya baik tentu mampu menghirup oksigen secara baik masuk ke dalam tubuh. Oksigen diangkut melalui darah, lewat pembuluh darah. Yang bekerja memompa darah siapa? Jantung. Jantungnya juga baik, darahnya baik. Seperti itu. Jantung tadi memompa darah ke seluruh tubuh hingga sampai ke otak. Oksigen dibawa ke otak oleh darah. Jadi otaknya juga mampu bekerja secara maksimal. Jadi bagi kalian, apalagi anak muda, dan sekarang kalian itu belajar, kemampuan otak sangat diperlukan dalam berpikir supaya tidak cepat lelah, seperti itu ya. Mari kita perhatikan video tentang kebugaran jasmani terkait kesehatan. Mohon diperhatikan, nanti setelah kalian lihat videonya, kalian isi tabel analisis yang sudah ada di Google Classroom. Ini lihat di handphone kalian masing-masing. Ini ada tabel analisis. Di tabel ini nanti kalian isi komponen kebugaran jasmani, bentuk latihan apa yang dapat meningkatkan, kemudian kelenturan, bentuk latihannya apa yang dapat meningkatkan, yang ketiga itu daya tahan, bentuk latihannya apa yang dapat meningkatkan. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian perhatikan pada atau amati pada video ya. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke, sekarang kita perhatikan videonya. Kurang lebih 6 menit videonya ya, perhatikan. Ini gerakan push up. Saya kasih narasinya. Oke, yang pertama posisi badan di dalam melakukan gerakan push up. Di posisi badan harus lurus. Posisi badan harus lurus. Ini dari ini sampai pantat pun kalau bisa jangan sampai menonjol ke atas. Dicengkram. Pantatnya dicengkram, nah tuh seperti itu. Perhatikan, itu gerakan pusat benar. Yang kedua posisi lengan. Lihat, posisi lengan tidak terlalu penting dalam hal eksekusi sempurna. Artinya dimanapun letaknya nggak sama aja sih, mau terbuka atau rapat. Yang penting itu pergerakan tangannya nih harus sejajar, vertikal dengan bahu Anda ya, dengan bahu kalian ya. Nah lihat ya, perhatikan jari-jarinya ini menghadap ke depan. Dia rubah posisinya. Nah, nih, menghadapnya ke dalam. Salah, ini posisinya salah ya. Jadi menghadapnya itu harus ke depan, jangan ke dalam seperti ini. Nampak ya jari-jarinya ya? Oke, yang betul itu gitu. Oke. Yang ketiga rentang gerak. Rentang gerak itu artinya apa? Gerak waktu melakukan push up jangan separuh, tapi full, habis. Nah, ini juga di atas tapi nggak habis, seperti itu. Nah, ini kepalanya ke bawah sehingga rentang geraknya atau jarak geraknya sedikit. Yang berikutnya adalah gerakan tulang belikat. Jadi pada saat tulang belikat bergerak itu menutup habis dan membuka habis. Nampak ya? Nampak, Pak. Nah, tuh menutup habis, buka habis. Oke. Nih lihat bahunya. Lehernya terbuka lebar, panjang. Bukan ini lihat lehernya narik jadi sedikit, itu salah. Tangan ke depan, tangan hadap ke depan, lehernya panjang, posisi badan lurus. Berikutnya gerakan sit up. Nih lihat, kebanyakan dari kalian tuh kalau sit up nggak mau naik, kenapa? Karena lehernya yang keras sehingga ditarik-tarik. Ini lihat nih, kenapa dia bisa naik? Perut
Kesalahannya ada yang kedua itu ada di panggul. Jadi panggulnya itu punya rongga. Pada saat kalian tidur tuh ada rongga di antara pinggang dengan bahu itu berongga. Nih lihat. Tuh, dirapatkan sehingga tidak ada celah untuk masuk. Tangan juga nggak bisa masuk. Kemudian ini yang salah tadi, berongga. Nanti pada saat kalian melakukan, tolong perhatikan ya panggul ininya ya, panggulnya atau pinggangnya ya, jangan sampai berongga. Usahakan rapat. Oke, kesalahan yang terjadi apa kalau kalian melakukan gerakan seperti itu? Akan terjadi kerusakan pada pinggang. Yang ketiga itu perutnya nggak keras, rileks perutnya pada saat naik, sehingga tenaganya jadi berkurang. Lihat, perutnya tegang pada saat melakukan sit up sehingga dia naiknya gampang ya. Nampak ya? Oke, dan jangan habis ya, jangan habis. Yang berikutnya kesalahannya bergerak terlalu tinggi. Jadi dadanya sampai menyentuh ke lutut. Ini lihat contoh yang benar. Dadanya nggak usah sampai ke lutut. Oke. Nih seperti itu. Jadi dikasih jarak ini aja, siku ini aja. Berikutnya kesalahan yang kelima adalah tidak berkontraksi. Lihat, kaki tidak ada tahanan. Kemudian kalian tarik leher. Nih, perutnya yang kontraksi. Lihat. Lihat, perutnya ditegangkan. Nah. Karena sit up untuk melatih kekuatan otot perut, maka fokusnya ada di perut. Nih. Oke. Ya. Yang ketiga tekniknya adalah mencium lutut untuk kelenturan. Kalau tadi untuk kekuatan ini kita masuk kepada kelenturan. Lihat. Pelan-pelan tangan menjulur ke ujung kaki. Jadi nggak usah langsung dipaksa, tapi pelan-pelan dulu. Lihat, pelan-pelan dulu. Semampunya tangan menjangkau dulu. Posisi badan tegak, keras, ya. Lutut jangan sampai bengkok, tapi lurus. Kenapa? Karena kita mau melatih kelenturan. Ya, berikutnya gerakan squat thrust. Gerakan squat thrust nih latihannya pertama. Hampir seperti push up, kakinya naik turun dulu. Itu gerakan awal. Berikutnya ya, tuh tangannya naik. Saya tunggu sekarang, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Yuk dari sekarang ya, kerjakan ya tugas kalian, tabel hasil analisis. Yuk udah 3 menit lagi, kerjakan dari sekarang. Yuk, kalau kira-kira kurang waktunya nanti bilang aja, Pak belum siap, bilang ya, nggak apa-apa, saya tambah beberapa menit, tapi jangan lama-lama. Safety, jangan lupa Bapak ingatkan lagi absennya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan selanjutnya. Dari apa yang sudah kalian amati tadi, dari video tadi, coba silahkan kalian buat pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tanyakan sekarang. Pak, Ya, gaya lilin termasuk kelenturan nggak, Pak? gaya lilin. Ya, gaya lilin itu masuk
ke dalam kelenturan atau tidak pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, kira-kira teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Yang tahu silahkan bersuara. Jangan diam ya, yo bersuara yo. Ada Pak. Oke ya, Depi, kira-kira gaya lilin tuh masuk ke dalam kelenturan atau enggak? Enggak Pak. Kenapa? Karena dia gaya lilin itu kan kayak berdiri gitu kan Pak. Mm-mm. Enggak gerak. Oke, yang lain ada enggak yang bisa jawab? Terima kasih Depi jawabannya. Gitu jawabannya Husna. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Pak. Oke, siap. Berikutnya, kalian kerjakan tugas yang ada di dalam classroom. Kalian nanti berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Lihat kelompoknya. Kalau ada namanya di dalam kelompok itu, dia bisa melihat apa perintahnya. Tapi kalau tidak ada di dalam kelompok itu, dia tidak bisa melihat perintahnya. Kemudian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Nanti buat rangkuman ya. Hasil diskusinya kalian rangkum sendiri per kelompok di dalam kelompoknya. Setelah kalian rangkum, nanti kalian presentasikan di meeting ini. Setiap kelompoknya aja, satu kelompok satu presentasi begitu. Jadi nggak per orang. Kira-kira paham? Paham Pak. Ada yang mau ditanya? Yang kira-kira kurang paham silahkan bertanya. Pak, Google Classroom tuh yang di situ cuma ada forum diskusi kelompok 1. Ya udah berarti Depi kelompok 1. Yang ada nanti kelompok mana yang kalian ada yang tertera di classroom kalian berarti kalian kelompok itu ya. Kurang lebih 10 menit. Oke Astrid, baik. Silahkan diskusikan materinya ya. Sudah, kelompok 2 sudah mulai, Astrid dan Ananda Safira. Tanggapi teman yang lain menanggapi kira-kira untuk ke push up itu gimana cara melakukan gitu dia. Kalian boleh cari literatur dari Google boleh ya untuk menambahkan materi ini. Kelompok 3 kenapa belum mulai? Sudah ada yang siap diskusi? Oke, saya periksa dulu mana diskusi kalian nih. Oke, 6 orang sudah. Sudah ya, kalian buat rangkuman dari diskusi ini. Ada yang pakai laptop enggak ini meetingnya? Enggak ada Pak, pakai HP. Pakai handphone semua, Pak. Lisa, Mona Lisa. Oh, ini yang kelompok 2. Lisa, Lisa, Mona Lisa sama ya, Lisa Mona Lisa. Oh, Lucy nggak datang, Husna sama Estina. Husna kemana tadi Husna? Kalau sudah, silakan rangkum di dalam kertas dulu aja, catat masing-masing. Nanti kalau saya suruh presentasikan, silakan presentasikan. Tunjuk satu orang sebagai ketua kelompok ya. Nanti ketua kelompoknya aja yang membacakan hasil rangkuman tadi ya, rangkuman hasil diskusi. Silakan. Dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lisa Le Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan rangkuman tentang diskusi saya tadi. Oke, yang lain Kebugaran perhatikan. jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan. Komponen-komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi 1. Kekuatan, itu contohnya push up. 2. Kelenturan, contohnya cium lutut. 3. Daya tahan, contohnya back up.
4. Jantung dan paru, contohnya squat strip. Sudah, Pak. Ya, oke. Cara melakukannya ada yang bisa dijelaskan enggak? Posisi badan itu lurus. Tangannya lurus ke depan. Posisi pantat juga harus lurus. Oke, sudah. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan tanyakan. Yuk, hidupkan diskusinya, ayo. Pak, kami mau tanya, Pak. Ya, boleh. Tepi. Bagaimana reaksi tubuh jika gerakan tidak tidak benar gitu, Pak, maksudnya? Oh, reaksi tubuh jika gerakan yang dilakukan tidak benar. Contoh gerakannya apa? Sit up. Apa? Sit up, Pak. Sit up. Oke, ada yang bisa menjawab. Ini menanyanya ke kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2 jawab apa yang ditanya oleh kelompok 1. Silahkan. Perut akan merasakan sakit, Pak. Dia terkena pada perut. Oke, karena sit up merupakan gerakan Perut. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sekarang kita masuk kepada kegiatan selanjutnya, yaitu kalian kerjakan tugas yang ada di dalam classroom. Tes pengetahuan. Bentar ya. Oh, menunggukan yang lain mengerjakan tugas. Ini saya panggil namanya berdasarkan kelompok nanti. Kelompok 1 itu mencontohkan gerakan kekuatan, kelompok 2 mencontohkan gerakan kelenturan, dan kelompok 3 mencontohkan gerakan daya tahan ya. Ya. Oke, Depi, silakan nampakkan videonya. Depi melakukan gerakan push up. Kalau apa namanya, Pak? Kalau push up Devi nggak bisa, Pak. Ada kecelakaan tangan sedikit Oh tadi. gitu, ya udah, nggak apa-apa ya. Untuk Depi itu berarti membuat gerakan Sit up, Pak. Depi sit up. Oke, yuk silahkan Depi sit up. Ya udah, di gerakan. Nampak penuh badannya, mundur sedikit yang ngambil video. Udah, Pak. Oke, udah nggak apa-apa. Gerakannya yang benar, kakinya ditahan aja. Kakinya minta tolong adiknya sekalian sambil video, sambil ditahan. Udah, Pak. Oke, dah. Oke, 5 kali aja, 5 kali. Jangan full. Oke. Oke, gitu. Oke, terima kasih Depi. Sama-sama. Selanjutnya yang lain setelah Depi kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Inur, Pak. Inor aja. Inor boleh. Astrid berapa tadi? Kelompok 1, Pak. Oke, Inor contohkan gerakan ini. Push up ya, Nur. Push up, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebentar. Oke, Nur, sudah Nur? Kelompok 3 siapa? Iya, Pak. Ya, oke, satu orang contohkan gerakan squat ras. Astrid, contohkan gerakan squat ras. Astrid. Pak Vira mau, Pak. Oke, nggak apa-apa, Vira boleh.
Ulangi. Sekali lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kalian sudah ambil nilai. Saya sudah yang mengerjakan tadi udah siap pengetahuannya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Untuk pengetahuan saya cek dulu ya. Saya cek dulu, bener enggak? Udah. Bentar ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kasih kesimpulan bahwasannya di dalam kehidupan sehari-hari apapun kegiatan kalian, kebugaran jasmani adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam beraktivitas. Kenapa? Karena dengan tubuh yang bugar, kalian akan menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat, optimis, dan lancar. Ada istilah mensana in corpore sano. Tahu apa artinya? Ada yang tahu mensana in corpore sano? Oke, mensana in corpore sano itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jika tubuh kalian sehat, jiwa kalian juga ikut kuat. Kenapa? Tubuh yang sehat akan membawa semangat diri, semangat kalian untuk beraktivitas sehari-hari secara positif. Jadi dengan tubuh yang sehat, dengan beraktivitas sehat, terbawa kepada tubuh yang sehat, jiwa kalian secara otomatis juga akan menjadi lebih sehat. Baik ya. Oke, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sejenak untuk merilekskan diri. Nampakkan videonya. Kita pendinginan yuk. Ayo gerakan pendinginan, nampakkan videonya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira menurut kalian? Asik, Hah? asik, belajarnya santai, enak. Oke. Saya perhatikan beberapa orang itu lebih banyak diam, tidak beraktivitas, artinya tidak aktif ya. Adet lebih aktif lagi, Adet. Iya, Tika, Pak. Iya, Rina, Pak. Sophia, silakan banyak bertanya. Nanti kalian setelah saya tutup pembelajaran, tolong dilihat Google Classroom-nya. Nanti bagi kalian yang mendapatkan menu tambahan baru di kebugaran jasmani, itu ada soal tambahan, berarti kalian nilainya masih kurang ya. Silakan ikuti remedial. Jika yang sudah, alhamdulillah kalian sudah bisa menuntaskan pembelajaran hari ini. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mengerjakan soal tambahan. Untuk terakhir, silahkan si tadi karena Depi ketua kelas sudah membuka pembelajaran, saya minta hari ini satu orang yang mau yuk tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih kepada kalian telah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Beraktivitas selanjutnya, saya jangan lupa pakai masker lagi kemana-mana, menjaga jarak, cuci tangan. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.